Om Swastiastu. Pemirsa Ranperda, Provinsi Bali tentang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125 ketok palu dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Bali Senin 3 Juli 2023. Sidang pengesahan Ranperda haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru menurut Gubernur Bali Wayan Koster sangat bersejarah. Nah, penetapan Perda Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru akan kita angkat menjadi topik kita di talk show Merah Putih Bali Era Baru kali ini. Tentunya sudah hadir narasumber saya, tamu-tamu saya sudah yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja kita sapa yang pertama ada Anak Agung Ngurah Adi Ardana ST. Beliau adalah Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali bidang pembangunan sekaligus Ketua Pansus Perda Haluan Pembangunan Bali Masa Depan. Om Swastiastu, Pak Angurah Hadi Ardana. Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan Dr. Panudiada Kun MMMAP. Beliau adalah pengamat pariwisata sekaligus konsul kehormatan Malaysia di Bali. Om Swastiastu Pak Kun, sehat selalu ya. Dan yang paling ujung ada Dr. Sukawati Lanang Putra Perbawo SHMH, seorang dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Om Swastiastu Pak Lanang, sehat selalu ya. Baik, nah ini yang bisa dikatakan bersejarah bagi masyarakat, bagi Bali Niki sendiri. Akhirnya Ranperda diketok palu menjadi Perda Niki sendiri. Saya mau ke anggota Dewan kita dulu, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali di bidang pembangunan sekaligus Ketua Pansus Perda Haluan Pembangunan Bali Masa Depan Niki sendiri. Bisa diceritakan Niki Pak Agung tentang akhirnya bagaimana jalannya akhirnya Ranperda kita tentang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun akhirnya ketok palu perjalanannya menjadi Perda Niki sendiri. Tentunya berdarah-darah juga ini. Bisa saya jelaskan bahwa Perda ini adalah salah satu Perda yang sangat komplit dalam pembahasannya. Jadi pada hari Senin tanggal berapa saya lupa ya. Jadi disampaikan pada saat itu Raperda tentang arah haluan pembangunan 100 tahun Bali era baru. Kami langsung pada saat itu juga melaksanakan rapat dengan kelompok kecil, dengan kelompok ahli dan juga kelompok ahli dari Bapak Gubernur yang menyusun untuk melihat secara detail. Lalu selanjutnya Perda ini, Raperda itu lalu di-share ke masing-masing fraksi dan selanjutnya mendapatkan pandangan umum fraksi yang sangat hampir semua fraksi menyatakan persetujuannya disertai dengan beberapa harapan-harapan yang muncul di dalamnya. Nah lalu kami ikutkan juga dalam rapat kerja berikutnya dengan Bapeda dan semua stakeholder yang terkait di dalam Perda tersebut. Dan di situ juga terformulasikan Perda ini untuk menjadi lebih baik. Nah yang seru kan karena Perda ini sangat ketat waktunya. Jadi Pak Gubernur pada hari Minggu tanggal 2 sebelum penetapan kita mau tidak mau harus rapat kerja gabungan dengan beliau. Jam 7 malam kita rapat, sangat komprehensif pembahasan, baik itu bagaimana si Perda ini bisa terlaksana selama 100 tahun. Karena kita sendiri sudah nggak ada pada saat itu. Lalu bagaimana si orang miskin terlantar, terjamin hak dan kewajiban dan tugas negara dalam melaksanakan melaksanakan tugas dan kewajiban negara. Lalu juga terkait dengan bagaimana wilayah-wilayah yang terkonservasi diajukan dalam bentuk konservasi tentunya harus wajib juga kita perhatikan situasi kondisi perkembangan selama 100 tahun yang harusnya mungkin konservasi itu harus dirubah. Pada saat itu kita sampaikan dan disepakati juga pada saat itu daerah konservasi dengan dengan cara pengendalian alih fungsi. Nah itu bahasanya.
Lalu juga terkait dengan pariwisata, juga kami juga membahas kepariwisataan di Bali, baik itu memang kita sepakat dengan quality tourism, tapi tentu juga kita harus memperhatikan bagaimana industri pariwisata yang sudah ada saat ini. Nah tentu tidak bisa kita mengurangi, tapi paling tidak kita harus bisa menjaga si industri yang ada saat ini sehingga tidak harus dia gulung tikar dan sebagainya pada ke depan. Nah sangat banyak. Dan pada umumnya Perda ini lebih banyak bersifat kualitatif. Jadi tidak menyebutkan angka, tapi menyebutkan harapan kita ke depan sesuai dengan kejadian-kejadian kita yang lalu, situasi kita saat ini, dan tentunya harapan kita ke depan pada 100 tahun pada 2125 seperti apa yang kita bayangkan. Jadi demikian, lalu tanggal 3 kita tetapkan, kita tetapkan, dan itu kebetulan harinya bertepatan dengan Purnamo, jadi hari besar, hari baik, yang tentunya kita berharap Perda ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, ini yang menarik sekali adalah Perda ini ketika di Ketok Palu tidak menyebut angka tetapi menyebutkan kualitas yang akan diharapkan ke depannya. Seperti itukah Pak Agung? Betul. Jadi kualitas Bali pada 100 tahun ke depan kita berharap bagaimana lingkungan kita tetap terjaga dengan baik, lalu bagaimana adat dan budaya kita tetap bisa berjalan dengan baik, lalu juga bagaimana kehidupan masyarakat secara umum bisa terlaksana dengan baik. Nah namun di dalam lampiran tersebut sangat banyak, sangat tebal lampiran tersebut yang membuat masing-masing sub sudah tersebutkan dengan cukup detail harapan-harapan yang akan kita kawal selama 100 tahun dibagi atas 5 tahapan per 20 tahun. Gitu. Jadi RPJP itu ada sifatnya adalah 20 tahun sekali. Jadi setiap 20 tahun sekali ini adalah milestone lah. Jadi titik-titik yang ditargetkan untuk tercapainya apa yang tersusun di dalam Perda 100 tahun ini. Ya. Ya, saya ke Pak Kun. Pak Kun, berarti ada salah satu yang perlu kita ketahui di Perda ini sendiri menyangkut juga tentang kepariwisataan di Bali ini sendiri, tantangan pariwisata ke Bali ke depan maksudnya ya. Nah, industri pariwisata saat ini yang menjadi perhatian kita seperti apa Pak Kun? Sehingga ini juga dimasukkan ke pembangunan 100 tahun ini sendiri, masa depan ke Bali ini sendiri. Silakan. Jadi terima kasih sudah dikasih kesempatan pada hari ini. Jadi ini kebetulan saya juga karena pelaku dan pengamat pariwisata. Jadi Perda ini kan sangat bagus sekali ya. Jadi kita dukung karena apa? Jadi memang ini sudah bagus sekali. Kita ada preparation. Jadi kita kan tujuannya itu anak cucu kita pariwisata ekonomi Bali itu bisa berkelanjutan dan kita mendatangkan wisatawan yang berkualitas. Ya itu penting sekali. Karena apa? Karena Bali pun juga perlu ditata, carrying capacity Bali itu seperti apa. Ya, cita-cita kan sekian juta turis yang akan datang kalau nggak salah masa depan yang 100 tahun tadi kan. Tadi sudah disebutkan, jadi sebetulnya aturan-aturan baru yang dibikin itu sangat bagus sekali. Kemarin yang ada namanya DON dan DU itu juga bagus sekali. Karena banyak wisatawan nggak tahu apa yang boleh dikerjakan di Bali, apa yang nggak boleh misalnya gitu kan, itu juga bagus sekali. Dan ini haluan ini sebenarnya kan masih baru. Tapi kita dari pelaku dan dari industri, apapun namanya yang ada di Bali, entah itu pertanian, entah itu perkebunan, entah itu pariwisata, kita mendukung. Jadi kami sangat bergembira bahwa Perda ini udah dibikin ya, tentang haluan Bali ke depan. Ini sangat bagus sekali. Jadi mudah-mudahan seluruh komponen di Bali, terutama kabupaten kota juga mendukung. Jadi ini kan sebetulnya demi kebaikan Bali yang berkelanjutan untuk masa depan yang cukup panjang. Biasanya repilita itu kan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Ini 100 tahun ke depan. Jadi ini udah lebih awal sekali. Kita kan Bali ini kan sebenarnya kan wisata budaya. Budaya Hindu. Jadi kita jangan mencong dari situ, memang ada penambahan atraksi desa wisata. Misalnya wisata air, wisata golf, olahraga yang lain, surfing, diving dan sebagainya. Itu yang bikin
tamu itu tambah lama di sini. Ada entertainment misalnya Garuda Wisnu Kencana, ada apalagi katanya mau dibikin apa di Jembrana, apa itu like apa kayak di New York mau dibikin gitu-gitu. Ya enggak apa-apa, tapi tetap aja wisata Bali yang berbudaya. Jadi mudah-mudahan dengan ini ya aturan haluan yang 100 ke depan itu masyarakat dan pelaku pariwisata tahu persis apa yang dikendaki Pemda Bali demi kemakmuran rakyat Bali itu sendiri. Saya rasa begitu. Baik, baik. Kedepannya industri pariwisata yang lebih baik seperti itu kah? Ya, betul. Ini kan temanya mau cari wisatawan yang berkualitas. Ya. Berkualitas turis atau kalau saya mau bilang premium turis. Karena bagaimanapun mereka tuh yang datang ke sini itu orang yang berkualitas. Paling tidak punya pendidikan. Ya kan? Mereka tahu Bali itu di mana. Apa itu Bali. Mereka udah tahu. Lain orang yang mau ke Las Vegas. Lain orang yang mau kemana ke Hong Kong, lain orang yang mau kemana itu mau judi, atau lain orang turis yang mau ke Malaysia ke Genting Island, dia mau kasino. Ya kan begitu. Bali ini kan sebetulnya wisata budaya. They know, they can respect budaya yang sudah ada. Ya, jadi mereka juga biar tahu nih, dibikin aturan-aturan gitu dan masyarakat Balinya juga harus tahu. Karena investor kan ada yang dari luar, ada yang foreign investment, apa investor asing dan sebagainya itu bagus sekali. Jadi ini udah dikasih pakar-pakar, udah dicari rambu-rambu, mana yang boleh, mana yang tidak. Itu sangat bagus sekali. Demi Bali yang kecil ini. Baik. Ya, target kita kan banyak. Nanti apa yang perlu dibenahi? Infrastruktur misalnya kan. Ada mau idea jalan tol dari mana? Mengwi ke Jembrana. Ada tadi kereta dari airport ke Canggu atau dari airport ke Sanur atau dari airport ke Nusa Dua misalnya itu bagus sekali. Jadi ini udah ancang-ancang kita persiapan untuk menerima kedatangan wisatawan yang lebih banyak dan berkualitas. Kira-kira begitu Pak. Baik, baik. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana penetapan Perda Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 tahun Bali Era Baru. Kami akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana penetapan Perda Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 tahun Bali Era Baru masih kita angkat menjadi topik kita pada hari ini. Saya ke seorang akademisi, seorang dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasiswati, tentunya Pak Lanang. Pak Lanang, kalau melihat ini, apa yang sudah dilakukan langkah-langkah dari pemerintah Provinsi Bali akhirnya menetapkan Perda Niki sendiri. Nah ini konsepnya ini sendiri, konsep Bali masa depan dirancang dengan kalau yang kita ketahui dengan pola Trisamaya, peradaban Bali tempo dulu, kemudian pencapaian Bali masa kini dan juga Bali masa depan. Seperti apa Pak Lanang melihatnya? Ya, terima kasih. Yang pertama-tama selamat kepada Gubernur Bali dan teman-teman DPRD Bali karena sudah mengesahkan suatu perda yang visioner, yang jangkauannya panjang ke depan dan berdasarkan nilai-nilai yang ada di Bali, nilai-nilai Bisamo, nilai-nilai yang luhur yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Sebetulnya dari beberapa perda, termasuk perda yang ini, yang poin yang utama sebetulnya diatur, yang sepintas saya baca itu ada 3 unsur utama, yaitu bagaimana alam Bali ke depan, manusia Bali dan kebudayaan Bali. 3 unsur pokok yang diatur dalam perda itu. Kemudian secara detail sudah disampaikan dari beberapa hal-halnya. Yang menarik adalah bagaimana bisa mengidentifikasi dari proses alurnya tentang, kalau bahasanya Bung Karno, romantika, dinamika, dan dialektika ke depan. Jadi mengidentifikasi hal-hal, kalau romantika itu kan masa lalu yang dianggap baik itu nilainya maupun proses-proses yang terjadi di Bali itu diidentifikasi. Itu tidak gampang loh, itu sesuatu yang perlu waktu. Maka perda ini betul-betul dalam arti isinya sedikit tetapi menggambarkan sesuatu yang luar biasa begitu. Karena menggambarkan tadi bagaimana nilai-nilai yang dulu dan aplikasi yang sudah dilakukan oleh leluhur kita diakomodir dalam porsel itu. Itu namanya alur romantika atau masa lalu yang menjadi patokan tentunya baik kita warga Bali yang ada sekarang, pemerintah maupun seluruh eksponen yang ada di Bali. Kemudian masuk dinamika yang terjadi hari ini termasuk persoalan pariwisata, tantangan global, tantangan digital itu
juga dimasukkan dalam proses itu. Apa yang harus dilakukan Bali di masa kini? Maka dijawab oleh teman-teman DPRD dan Pak Gubernur melalui 44 tonggak plus Nangun Satkerti Loko Bali. Itu di masa sekarang. Apakah relevan? Sangat relevan. Apakah sudah sampai? Belum pasti. Ini yang harus bersama-sama yang harus kita lakukan. Bagaimana bisa mencapai itu? Ya tentunya tadi teman-teman DPRD dan Gubernur terus bekerja keras. Kalau mereka dari segi kebijakan-kebijakan, tapi yang diharapkan oleh Pak Gubernur maupun DPRD adalah masyarakat harus dukung. Kalau dalam sistem politik, kalau dia sudah kita berikan mandat 5 tahun, yuk kita dukung. Kalau tidak disukai, ya nanti dievaluasi saat pemilu. Jangan di tengah kemudian kita ribut mau mengganti dan sebagainya, nggak ada artinya. Tapi kalau baik, ya dipilih kembali dong. Kan itu konsekuensi dari pemilu dan dinamika persoalan politik hari ini. Dan tahun ini adalah tahun-tahun politik. Tetapi masyarakat Bali juga harus bisa objektif menilai apa yang sudah dilakukan teman-teman di DPRD, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur. Tidak hanya konsep atau pembangunan yang sudah dilakukan dari sisi semua kebudayaan maupun infrastruktur. Ini salah satu nilai yang sudah tadi yang saya bilang dari romantika dinamika yang hari ini ada, sudah dilakukan dalam bentuknya aturan kebijakan perda. Nah nanti baru masuk dialektika pertentangan pemikiran konsep yang ada kita punyai dengan persoalan global, persoalan lokal yang harus terus menjadi perhatian baik pemimpin siapapun nanti 20 tahun lagi. Dan itu ya Pak Gong ya, 20 tahun lagi kita nggak tahu nih. Tetapi yang diwariskan yang luar biasa hari ini adalah perda itu sekali lagi yang luar biasa mengambil nilai-nilai yang ada di Bali. Baik itu secara filosofis maupun secara agama maupun nilai-nilai kultural yang sudah diambil. Itu kan tidak pernah ada selama ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Gubernur dan DPRD karena mengungkapkan nilai-nilai yang adiluhung. Kalau dulu Bung Karno namanya penyambung lidah rakyat, nah sekarang DPRD sama Pak Gubernur, terutama Pak Gubernur menyambungkan lidah visioner para leluhur kita. Itu yang harus kita acungi jempol. Enggak ada itu dulu. Contoh Nangun Satkerti Loko Bali konsep enggak? Konsep nilai leluhur yang ada dulu. Pada saat dalam Watu Renggong itu sudah disampaikan, sekarang muncul. Kemudian juga nilai-nilai yang ada tentang kebudayaan. Termasuk juga yang kemarin kita bahas dengar dari DPRD, walaupun tidak dimasukkan secara nilai tentang catur purusa arti, tapi itu masuk. Bagaimana mencari misalnya dengan dharma mencari harta, mencari kekuasaan dan lain sebagainya, di situ masuk nilainya. Termasuk juga terima kasih perjuangan Pak Gubernur sama teman DPR karena sudah disahkan Undang-Undang Provinsi Bali juga, yang nilainya juga ada di situ. Trite Karana muncul di situ. Kemudian Nangun Satkerti muncul juga termasuk di perda ini. Nah ini yang sebetulnya oleh kami akademisi terima kasih, dan bagi kami di akademisi dan mahasiswa pasti akan dilakukan penelitian. Apakah nilai-nilai ini yang sudah dituangkan dalam bentuk perda kebijakan bisa nggak dijalankan secara bertahap atau sudah mencapai seberapa persen nih dari konsep yang adiluhung yang dituangkan dalam perda ini di masyarakat Bali. Contoh misalnya tadi kemiskinan berapa persen, pendapatan per kapita berapa persen, itu kan semua diukur, itu teman-teman ekonomi yang ukur. Nah kalau kami di bidang hukum misalnya berapa persen kebijakan tentang tadi persoalan-persoalan kebalian yang positif yang dari nilai-nilai adiluhung itu ya sudah dituangkan dalam perda. 27 perda ini kemudian kevisioner yang tadi Nangun Satkerti ini berapa yang sudah dijalankan. Wah ini saya pikir harus juga kita fair menilai. Tetapi apapun itu bahwa kita sekarang punya tantangan, punya dinamika yang luar biasa. Contoh hari ini mungkin kita tahu dengan namanya digital, dinamika saat ini adalah ada yang namanya post-truth. Post-truth itu adalah apa yang ada. Karena di dunia digital, apa yang ada dan senyatanya itu kita belum tentu tahu. Apa yang sudah disampaikan berulang-ulang di dalam misalnya media sosial, itu seolah-olah kebenaran, padahal belum tentu benar. Post-truth itu adalah kebenaran yang melampaui kebenaran itu sendiri, yang hanya dilakukan karena kekuatan media sosial. Maka dari itu kita berharap apa yang disampaikan sekarang post-truth itu menjadi pembelajaran
terutama apalagi ke depan. Tahun politik ini akan ada beberapa pasti melalui media sosial propaganda-propaganda mengenai politik, baik itu misalnya presiden maupun misalnya teman-teman caleg yang terus menerus. Apa benar apa tidak kita tidak tahu. Itu namanya dalam konsep sekarang post-truth, dinamika persoalan digital di era sekarang. Gitu. Baik. Berarti ada kaitannya kan dengan visi dan misi pemerintah Provinsi Bali dengan apa yang sudah dilakukan dengan Perda ini sendiri, Pak Lanang? Sangat relevan. Itu yang saya bilang. Sudah berjalan, relevan. Sudah berjalan. Cuma kan yang harus kita kawal ini bisa terus nggak sampai 5 tahun 10 tahun itu persoalannya. Secara konsep sudah luar biasa. Mengidentifikasi nilai, kemudian juga dituangkan dalam kebijakan, dalam bentuk perda, apalagi sudah ada undang-undang Provinsi Bali yang semua nilai-nilai adiluhung yang sudah didapat dari leluhur itu sudah dituangkan. Yang persoalannya adalah dinamika sekarang tentang pendidikan misalnya, tentang kesehatan, sudah sesuai enggak dengan konsep itu, kan itu persoalannya. Kalau Pak Jokowi bilang kerja-kerja itu benar nggak sudah nih dikerjakan, kan gitu. Itu yang jadi persoalan sebetulnya. Baik. Akan ada penelitian tentunya nantinya. Ya sudah, teman-teman di kampus sudah, di Ubud sudah, di Saraswati sudah, di Warmadura semua sudah menjalani itu. Ya. Baik, Pak Kun, selaku pelaku pariwisata yang juga terjun dalam dunia pariwisata ini sendiri, di Perda ini sendiri, tantangan pariwisata ke depan seperti apa untuk Bali sendiri? Sebenarnya kan Perda itu udah yang akan datang itu kan dimulai tahun 2025 sampai tahun 2125, 100 tahun ke depan. Menurut saya Perda ini cukup futuristik ya, yakni Pemprov Bali telah berpikir jauh ke depan, soalnya pemerintah Bali saat ini telah merasakan ya bagaimana tantangan masa lalu yang sangat deras menerpa Bali sehingga Bali agak sulit dikendalikan karena tidak ada regulasi ya, regulasi yang mengatur dengan adanya rancangan Perda haluan ya. Jadi ini udah bagus sekali. Kalau saya udah tahu itu kelemahan masa lalu dari mulai tahun 70 sampai tahun 2023 itu kayak apa. Makanya kan ini aturan-aturan dibikin itu sangat menarik sekali Pak. Jadi ini nantinya apakah itu dilaksanakan setelah ini diundangkan, kan diundangkan kan masih 2 tahun lagi kan. Ini kan baru rencana ya kan. Mudah-mudahan didukung terus. Kan nanti mudah-mudahan tahun 2004 kan ada Pilgub kan. Mudah-mudahan guburnya masih tetap kan gitu kan ke sana. Nah, nanti kalau ada penggantinya mengganti nggak tahu nih. Ini kan ada anggota DPR di sini. Kan ini yang tujuannya itu udah sangat bagus sekali. Memang dulu terlambat lah kita ngatur Bali ini kan terlambat. Dia kan datang sendiri, seenaknya datang di sini, banyak yang dilanggar. Nah, ini harapan kami kan target sudah ada, quality turis. Targetnya 7 juta turis misalnya gitu-gitu kan. Ini sangat bagus dan yang penting ini tadi nggak mencong dari awal wisata budaya. Nah ini yang penting sekali. Nanti yang lain kan ngikuti, industri yang lain ngikuti, ya pertanian sudah dikembangkan sekarang dan sekarang itu kalau kita lihat trennya ya, kedatangan wisatawan bulan lalu sampai sekarang tuh kenaikannya udah lumayan sekali, udah pulih kembali. Satu hari kadang-kadang udah sampai 20.000 sampai 16.000, ya ini malah yang banyak datang tuh foreign tourist, bukan domestik lagi. Dan kemajuan ekonomi Bali itu kenaikannya sekarang itu udah 6,5%. Padahal sebelum pandemi 2019 itu pertumbuhan ekonomi hanya 5,4%. Ini bagus sekali sebetulnya. Jadi ini ada industri yang lain yang berkembang. Pertanian, perkebunan, ekspor, kelautan ini dan itu. Jadi kita nggak tergantung lagi dari wisatawan. Ternyata ini kan cerita-cerita yang akan datang kalau bisa kedatangan wisatawan sebagai bonus. Nah, kita ini tetap itu yang industri lokal, masyarakat tuh yang banyak kan secara arti luas kan pertanian di Bali kan. Nah itu kita jaga. Ya, budaya kita jaga. Jadi kejelekan masa lalu, misalnya sekarang kan macet di mana-mana, harus kita pikirkan. Bagaimana seandainya yang datang itu betul sekian banyak. Tahun lalu kan 3 tahun pandemi, masih lancar. Sekarang ini seminggu kemarin, banyak turis dari Jawa, dari mana, macet total. Ya, dari Canggu, dari kemanapun. Tapi ini tidak yang Bali yang macet ya. Termasuk Jogja, Jakarta, Surabaya, karena ini libur panjang. Liburnya kan hampir ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Ini yang belutang-belutang itu harus kita pikirkan ke sana. Ya paling penting pembangunan infrastruktur, suka tidak suka harus diperbaiki. Terima kasih. Baik, dengan pesatnya pariwisata ini dampak harus diperhatikan untuk khususnya untuk Bali ke depannya, bagi pariwisata Bali ke depannya, baik itu dampak positif dan juga dampak negatifnya. Ya. Seperti terutama apa? Sampah. Mengendalikan sampah itu nggak gampang.
Baik. sampah plastik di pantai. Indonesia itu nomor 2 pantainya rusak karena sampah plastik. Nomor 1 adalah China, RRT. Itu kan banyak orang diving, snorkeling itu menemukan sampah-sampah plastik di Nusa Penida, di mana itu sampah yang di dalam. Ini memang perlu dipikirkan ke sana bagaimana supaya bersih. Singapura itu bersih sekali, Tokyo bersih sekali. Kalau negara maju sampah itu dicampur, dibakar pakai mesin jadi energi listrik. Maka kita perlu kerja dengan BUMN bahwa sampah itu supaya tidak di mana-mana. Ya, walaupun nanti ditumpuk di benua atau di mana akan menggunung itu. One day itu memang harus bersih. Bagaimana? Bersih dari sampah plastik, semuanya begitu. Jadi ini penting. Di samping kemacetan harus kita pikirkan. Sekarang ini kan lagi peak season betul-betul, baik domestik maupun foreign tourist. Karena kemarin kan 3 tahun orang nggak berlibur. Kemarin ini kan Idul Fitri pun banyak turis juga ke Bali kan. Jadi ini harus dipikirkan masa depan. Ya, mau tidak mau harus ke sana diperbaiki. Atau kita bikin apa? Revolusi mental. Restoran nggak punya parkir, hotel nggak punya parkir, disuruh bikin parkir. Baik untuk tamunya maupun untuk karyawannya begitu. Sekarang kan banyak jalan, udah jalan sempit diparkir untuk karyawannya dan untuk parkir juga para tamu-tamu yang datang ke Bali. Kira-kira begitu. Ya, ini sekaligus berbenah bagi dunia pariwisata. Ya, betul. Jadi nanti itu harus siap. Jadi orang yang kebanyakan langsung ke trotoar kan, toko-toko itu, dia parkir nggak punya. Misalnya contoh-contoh toko yang bagus-bagus saja nggak punya parkir, dia mepet pas trotoar, tamu hanya jalan di situ, parkirnya nggak ada. Nah ini juga restoran, di restoran yang punya 100 kursi atau 200 kursi, ya kalau bisa punya parkir mobil yang mencukupi untuk tamunya yang 200 kursi tadi, ini kan crowded. Nah sekarang mulai di mana-mana, mohon maaf ya, termasuk di Sanur pun udah macet, Ubud pun udah macet, Kuta jelas, Canggu jelas. Nusa 2 kalau mau ya masih lumayan lah karena hotel-hotelnya kan bintang 5 di planning very well, dia punya parkir. Misalnya sekarang ke Pecatu, mau nonton tari Bali, kecak yang sore itu, ke sana itu udah macet. Pulang juga udah macet. Ya, ini contoh aja. Jadi di kampus Bukit tuh kalau mau ke Uluwatu menonton tari-tari Bali itu kadang udah macet. Sama ke Tanah Lot. Dulu 1 jam dari Denpasar bisa ke Tanah Lot lihat sunset. Sekarang bisa 3 jam, bisa 2 jam. Jadi lihat sunsetnya di jalan raya, di mobil gitu kan kira-kira. Ini perlu diperbaiki, ini mohon maaf saja. Kira-kira begitu. Baik. Kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana penetapan Perda Haluan Pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana penetapan Perda Haluan Pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali Era Baru. Masih menjadi topik kita, masih bersama tamu-tamu saya pada hari ini. Tentunya saya ke Pak Agung dulu, Pak Agung Ngurah Adi Adana selaku Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Bali. Nah ini juga sekaligus Ketua Pansus Perda Haluan Pembangunan Bali masa depan. Nah Pak Agung, setelah Perda ini diketok palu Niki sendiri, langkah apa yang akan dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali Niki? Saya mungkin sedikit juga menjawab beberapa pandangan-pandangan dari Beli Lanang misalnya tadi terkait dengan bagaimana bisa dilaksanakannya ini hingga 100 tahun Perda ini kan begitu. Ini juga menjadi pertanyaan kita kepada Gubernur Bali pada tanggal 2 malam itu, tanggal 2 jam 7 malam itu. Nah di situ clear bahwa dalam semua poin-poin di di dalam Perda ini disebutkan bahwa pola pembangunan semesta berencana atau disebutkan dengan kata lain. Nah ini sebagai contoh untuk memfasilitasi ke depan ada kemungkinan tentunya hasil daripada demokrasi mungkin bukan dari PDI Perjuangan mungkin ke depan pada 100 tahun ke depan. Nah ini tentu juga difasilitasi di dalam Perda ini. Nah lalu tentunya Perda ini yang bersifat kualitatif adalah suatu kesepakatan kita bersama. Jadi bukan dalam bentuk kuantitatif. Jadi kualitatif itu tentu kesepakatan kita bahwa budaya kita ke depannya itu seperti apa tentu kita sudah sepakat. Bahwa harus dijaga situasi dan kondisinya. Juga kemasyarakatan kita tentu kita berharap kemiskinan akan 0%. Nah ini kita sudah putkan suatu data kualitatif bahwa kemiskinan kita harus 0%. Bahwa partisipasi kasar SD, SMP, SMA dan kuliah
sampai SMA harus 100% partisipasi kasar. Mengenai universitasnya di perguruan tingginya kalau tidak salah saya put di situ 70%. Nah ini suatu hal yang tentunya sudah menjadi kesepakatan dan tentunya nanti akan dilaksanakan dengan sama, hanya saja nanti cara pencapaiannya tentu bisa berbeda-beda, tapi poin-poinnya tentunya kita sudah sepakat bersama. Nah lalu mengenai Perda ini sudah diundangkan Pak, jadi Perda ini diundangkan dan tentunya harus dilaksanakan pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya, menjadi dasar sebagaimana kesepakatan yang kita miliki. Namun di dalam Perda itu ada kesempatan bagi kita untuk mulai seandainya ada pemikiran baru, kesepakatan baru, ada perbaikan itu dimungkinkan biasanya kalau Perda setiap 2 tahun bisa, atau kalau tata ruang itu 5 tahun bisa. Nah ini tentu akan tetap kita bisa laksanakan ke depan. Nah lalu mengenai apa yang DPRD akan laksanakan ke depan, pertama Perda ini juga didasari atas Undang-Undang Provinsi Bali yang baru, lalu juga Perda ini sudah ditetapkan, tentu berikutnya menjadi dasar dalam penyusunan RPJP pada tahun 2025 nanti. RPJP saat ini kan berakhir di tahun 2024, 2025 berikutnya hingga 2050 akan dibentuk RPJP. Nah disinilah 2025 sampai 2045. Nah di situ nanti apa yang ada poin-poin kualitatif ini harus tercapai. Betul seperti yang disampaikan oleh Pak Lanang tadi, ada romantika kita di masa lalu, ada masa kini. Pembuatan RPJP pun juga demikian. Dia harus melihat juga apa yang sudah terlaksana selama 20 tahun kemarin. Nah ini akan menjadi dasar untuk pencapaian berikutnya selama 20 tahun berikutnya. Nah disinilah keinginan kita untuk misalnya menuju kepada kemiskinan 0%, dia harus mulai menurun. Yang saat ini misalnya masih di dalam 5% gitu misalnya, maka dia harus turun menjadi 3% gitu misal. Nah ini menjadi salah satu contoh tindak lanjut ke depan yang juga diamini di dalam Undang-Undang Provinsi Bali bahwa provinsi bisa berkoordinasi, bisa mengintegrasikan kebijakannya ke kabupaten kota. Jadi seluruh bupati wali kota ke depan juga harus mendasari Perda Haluan Pembangunan 100 tahun ini dalam menyusun RPJP masing-masing kabupaten kota dan provinsi pada tahun 2025-2045. Saya kira demikian Mas. Baik, Pak Lanang, berarti dengan Perda yang sudah diundangkan ini acuannya jelas seperti itu. Ya, kalau secara struktur peraturan perundang-undangan ini sudah jelas. Ya. Sudah ada Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Provinsi Bali, kemudian Perda, nanti Perda diimplementasi dari peraturan gubernur dan Perda kabupaten-kabupaten. Secara hierarki sudah tepat. Jadi kalau teorinya Hans Kelsen terhadap tata urutan perundang-undangan sudah berjalan dan substansinya yang saya bilang secara konsep juga sudah bagus. Problemnya di dinamika saat ini di lapangan. Contoh tadi sampaikan. Jadi kalau kawan berdebat teman berpikir ya Bligong ya. Jadi maksudnya begini, contoh kalau kita menilai pertumbuhan ekonomi, kita harus objektif ya. Pertumbuhan ekonomi sekarang 4,8 kan. Tunggu ya. Dulu waktu Covid hampir -11 loh. -11, -12. Naik. Sekarang berapa sekarang? Udah 6,5. Naik kan? Udah naik pertumbuhan ekonomi, nanti masyarakat ekonomi sudah mulai berjalan nih. Ya siapa yang dalam posisi siapa yang berhasil? Gubernur, masyarakat semua, DPR bersama-sama ini sehingga naik. Artinya masyarakat percaya sama pemimpinnya juga sudah menjalankan naik. Ya positif dong, harus kita nilai. Kemudian tadi dibilang kemiskinan. Kalau di pusat 9, sekian, kita masih 4,5 kalau nggak salah. Ya harus diturunkan dong. Kalau nanti dia nggak berhasil, berarti nggak naik, nggak turun gitu, berarti nggak berjalan. Kan itu maksudnya secara kuantitas atau kualitas yang bisa kita lihat angka-angkanya. Ini maksudnya. Kemudian yang ketiga misalnya Perda kemarin itu saya baca yang sudah disahkan tentang sepadan pantai, sepadan sungai. Itu dan tuh ya sudah diatur berapa boleh membangun dan tapi kenyataan sekarang coba dilihat.
Ada beberapa pembangunan di kabupaten, saya nggak sebut-sebutnya, sepadan sungai langsung ada kafe, sepadan pantai langsung ada hotel. Aturannya bilang sudah tidak boleh di aturan Perda ini, tapi sejarahnya sudah berjalan. Kan itu yang saya bilang dinamika hari ini. Apakah Pemda dan sebagainya salah? Enggak, kebijakannya sudah benar. Tapi ingat, pada suasana saat ini dan begitu ngomong kewenangan, kadang-kadang Pemda nggak bisa nyentuh. Di situ ada desa adat. Maka menjadi penting sebetulnya pemikiran yang adiluhung ini, tadi disampaikan oleh Begongnya, harus ditangkap oleh kabupaten dan desa adat. Wewidangan ini, apalagi di desa-desa, desa adat yang punya. Saya beberapa pendampingan tentang awig. Beberapa desa di daerah Buleleng kebingungan, hari ini akan ada investasi mau masuk. Boleh enggak saya membangun di dekat pura yang persucian ada pertirtaan. Yang punya uang pinginnya di dekat situ. Perdanya bilang enggak boleh, desa adatnya kalau bisa dia bilang boleh, saya yang punya boleh enggak? Kan itu persoalan dinamika sekarang yang harus kita juga sepakati. Maksudnya mudah-mudahan melalui DPR dan Pak Gubernur harus visinya sama sampai ke bawah. Bahwa sepadan pantai, sepadan sungai, oke deh. Yang kalau sudah, gimana nih caranya? Ya harus sudah disesuaikan lah bagaimana caranya ini. Dengan visi Nangon Satkerti Lokobri jelas kok kita memuliakan segara, memuliakan danau, memuliakan gunung, menghormati. Tetapi begitu dalam tahapan pelaksanaan di tingkat lapangan, itu jadi masih problem. Mudah-mudahan dengan momentum sekarang, kita sama-sama mulai kira-kira termasuk di aweg-awegnya, di praramnya yang mana boleh, yang mana tidak. Yang mana diboleh oleh investor, yang mana tidak. Yang mana harus disewa, yang mana harus dijual. Yang mana tidak boleh dijual, yang mana yang boleh dijual. Nah itu persoalan di lapangan. Ya, berarti bisa dikatakan ini haluan pembangunan Bali yang berintikan 3 unsur utama, yaitu alam Bali, kemudian manusia Bali dan kebudayaan Bali juga menjadi perhatian dari Gubernur Bali juga. Ya, Pak Gubernur ini yang saya bilang bagus dan hebatnya. Cuma ditangkap nggak di tingkat aplikasi di bawah oleh teman-teman dalam hal itu yang juga dalam tanda kutip juga gubernur-gubernur juga ada di desa-desa adat itu punya gubernur juga yang kadang-kadang dia punya otonom yang tidak bisa juga diganggu. Itu ya, bisa dikatakan gubernur kecil. Ya kurang lebih begitu kan kita punya namanya bendese-bendese itu yang kuat. Tetapi jangan salah mereka juga ujung tombak kita. Ya. Tetap harus juga diberikan pemahaman, diskusi dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan orang tergoda oleh uang itu sendiri. Baik. Saya ke Pak Kun. Pak Kun, berarti ada perda haluan pembangunan Bali masa depan ini bisa dikatakan mencegah Bali untuk dieksploitasi berlebihan demi pariwisata, Pak Kun? Tidak hanya pariwisata sebetulnya, tapi jangan lupa kan di atas masih ada undang-undangnya. Yeah. Kebetulan kalau di pusat itu ada undang Omnibus Law. Kenapa gitu? Karena investor ini mohon maaf, saya karena kebetulan pengusaha ya, kadang-kadang kesulitan cari izin di daerah. Maka ini kan Omnibus Law itu kan sekarang seolah-olah pusat itu kalau feelingnya bupati, kota dan gubernur itu mengambil alih perizinan-perizinan tadi. Contohnya itu air bawah tanah. Air bawah tanah dulu yang ngurus itu tingkat 2 kabupaten dan provinsi. Sekarang rebutan. Yang ngurus itu pemerintah pusat. Oleh pusat itu disarankan jangan memakai air bawah tanah. Kalau bisa PAM, PDAM Bali, kabupaten kota bisa menyediakan air bersih untuk masyarakatnya. Nah kita belum siap itu. Contoh, tadi yang di Sadat. Desa adat itu memang yang harusnya paling awal, cuman ini kan ada undang-undang di atas itu. Kadang-kadang orang luar nggak tahu bahwa itu membangun dekat pura nggak boleh. Dan ini yang sudah-sudah Pak, yang jeleknya aja saya sebutkan, biar nanti pemerintah daerah itu lebih care sedikit masalah jurang. Pantai itu kan bangun menarik karena di jurang, klip namanya. Di sungai juga gitu, klip. Itu menarik sekali. Roy pantai dilanggar, roy jalan dilanggar, roy sungai dilanggar, dan juga ini mohon maaf, kalau membangun tuh kalau perumahan aja harusnya ada fasum, fasilitas umum tuh 35%. Jadi kalau Bapak punya tanah 1000 meter, itu yang boleh dibangun hanya 6.500. Bukan semuanya Pak, untuk parkir, utility, public facility itu harus ini nggak dikerjakan. Makanya law enforcement in the end, nanti itu 100 ke depan, penegak hukum, apakah dari desa adat, apakah pecalang, apakah Satpol PP, harus melihat orang bangun tuh punya IMB enggak?
Kalau di daerah lain tuh kalau di desa karena nggak komersil, bangun saya naik nggak apa-apa Pak. Karena nggak ada pariwisata, nggak ada turis di desa, dia punya warisan sawah, yang bangunnya di situ, nggak perlu IMB. Nah, tapi kalau ini daerahnya udah komersil, sebelahnya hotel mewah-mewah, sebelahnya sawah, kan begitu beda Pak. Nah ini, nah sekarang ini nggak tahu kalau di Bali apakah di desa-desa, di pinggir jalan, di pinggir sawah, bangun-bangun hotel, bangun-bangun rumah, bangun villa, bangun toko itu ada izinnya nggak IMB-nya? Kalau di Jogja itu di kampung-kampung nggak perlu izin Pak. Asal bangun aja semenah keliling. Karena warisan dia, karena dia nggak komersil. Karena ini kan yang dikejar itu kalau udah ada duit Pak. Mudah-mudahan ke depan itu koordinasi mana wilayah kantor pusat, mana wilayah provinsi, mana wilayah kabupaten. Ini penting sekali. Nah, sekarang yang baru tren kemarin, rebutan penumpang. Antara taksi online karena murah, antara taksi yang disediakan oleh banjar-banjar, hotel-hotel di desa-desa adat itu. Ini kan jangan sampai nanti berikutnya warung-warung modern, macam minimarket kan menyaingi penduduk lokal yang punya warung. Nah, ini mohon maaf, karena pasar modern itu buka 24 hours, 7 hari 7 malam. Nah, desa kan tidak mungkin itu, orang kampung itu kan. Ini di daerah lain di Sumatera Barat dilarang itu. Apakah Bali memerlukan itu? Katanya taksi online pun akan dibatasi. Tidak semua daerah bisa dimasuki taksi online. Baik. Kan ini contoh aja Pak, yang akan datang tuh harus dipikirkan ke situ supaya nanti nggak berkelahi. Ini orang kita sendiri Pak, sopirnya juga orang Bali gitu Pak. Baik, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, penetapan Perda Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 tahun Bali Era Baru masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru ini sendiri. Pak Lanang, saya ke Pak Lanang kembali ini sendiri. Berarti ada hal yang perlu digarisbawahi, ada disebutkan ada kepastian yang dikukuhkan melalui Perda ini. Pak Lanang melihatnya? Ya, ini udah menjadi kepastian hukum dong, Ya. menjadi perda. Betul. Dan saya pikir siapapun nanti menang, tetap pasti akan dilihat ini. Dan saya pikir siapapun menang, susah lah untuk mengevaluasi atau misalnya diganti. Karena ini kan konsep yang ideal, yang diambil dari nilai-nilai leluhur kita. Ya. Jadi kalau dia mengevaluasi nilainya, berarti dia mengevaluasi nilai-nilai yang sudah ada. Nggak mungkin lah itu. Saya pikir ini akan tetap menjadi kebijakan yang turun-temurun. Makanya itu saya bilang terima kasih pada Gubernur dan DPRD. Ya. Cuman yang menjadi persoalan sekali lagi diimplementasinya. Diimplementasinya. Karena dinamika sekarang apalagi globalisasi investasi yang luar biasa ini sangat kalau kita bilang masyarakat harus betul-betul defense-nya betul-betul harus kuat. Karena apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur DPRD bersama nanti kemudian ditangkap oleh teman-teman di kabupaten, bupati dan DPR termasuk sampai desa. Ini yang harus memang selaras gitu. Karena kan enggak mungkin, mohon maaf, izin investasi kayak tadi itu ke gubernur dan DPR, dia langsung ke bawah gitu kan. Ya kita udah tahu seperti di Buleleng gitu kan, kasus tanah yang ribut sampai datang itu Kejaksaan Agung, kasus tanah bandara itu persoalan menjadi persoalan ya sudah kita tahu semua rahasia umum. Seperti itulah titik-titik poin ketika investor hadir. Maka dari itu konsep pembangunan haluan Bali yang ke depan mengenai alam Bali, kemudian manusia Bali dan kebudayaan ini sudah sangat tepat. Tetapi ini harus diinisiasi kemudian menjadi pendalaman-pendalaman bagi masyarakat Bali juga. Jadi bisa dikatakan Perda Haluan Pembangunan Bali Masa Depan ini sendiri akan ada value atau manfaatnya bagi masyarakat khususnya Bali ke depan. Ya, sekaligus Pak Gubernur bilang, "Hei, kakak itu nih, ini ada gini loh nilai kita. Lu ingetin nih, kita harus introspeksi semua. Udah jalan belum nih?" gitu. Ya kan Pak Gubernur nggak bisa dong sendiri kalau nggak didukung oleh seluruh masyarakat Bali termasuk desa adat. Kalau beliau aja ngomong kemudian yang lainnya sangat tangti, jadi ada pipis tukar jalan kan susah nih. Kan kita kadang-kadang, mohon maaf tidak semua sih, ada beberapa yang pragmatis ya sudah ini ada pipis yang hidang jalan yang mudah nganggu, nggak bisa. Jadi visioner itu harus dibangun dan juga harus semua mendukung. Tapi kalau hanya slogan tidak ada didukung, repot juga ini, nggak akan bisa berjalan. Tapi ingat, sudah diingatkan oleh Pak Gubernur dan DPR, ada nilai-nilai yang diluhung, yang sudah ada di Bali dan menjadi kebijakan bersama, yang menjadi patokan kita bersama. Baik itu Pak Gubernur, Pak Bupati dan Desa Adat.
dalam rangka membangun mahasiswa Bali seutuhnya, dalam rangka kebudayaan Bali. Ya, saya ke wakil rakyat kita, Pak anggota Dewan Niki. Nah, ini seperti kata Pak Lanang Niki sendiri, gubernur nggak bisa seperti kata Pak Kun juga, gubernur nggak bisa kerja sendiri Niki sendiri. Harusnya ada yang mendukung dan masyarakat pun harus mendukung dengan keberadaan Perda. Bagaimana sosialisasinya ke masyarakat Niki sendiri terhadap keberadaan Perda ini sendiri, Pak Agung? Kita kembali ke dasar aja dulu deh, bahwa ini adalah suatu perda dasar. Perda ibunya dari perda RPJP yang akan datang. Sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Lanang terkait dengan implementasinya, itu akan tertuang di RPJP dan RPJP akan menuangkan kebijakan-kebijakan dari masing-masing pemimpin daerah kita, misalnya dari gubernur maupun kabupaten kota. Implementasinya tidak boleh lewat. Contoh misalnya tadi bilang membutuhkan dukungan masyarakat. Ya, maka kebijakan yang harusnya muncul di RPJP adalah bagaimana membuat masyarakat mendukung kebijakan-kebijakan menuju idealis perda yang ideal yang sudah kita bikin tadi. Jadi sangat simpel sebenarnya, logika hukum sebenarnya sangat simpel. Jadi adalah semestinya nanti kebijakan misalnya terkait sosialisasi yang seperti disampaikan tadi. Bahwa harus disosialisasikan dengan baik. Seperti itu, jadi tidak perlu kita terlalu berpikir mendalam bahwa logika hukum inilah yang akan mengakibatkan nanti berjalannya harapan-harapan kita yang tertuang di dalam Perda 100 tahun haluan ini. Yang perlu saya tambahkan, tadi ada dibahas mengenai tata ruang. Bahwa ada yang sudah membangun di pinggir sungai ataupun di pinggir tebing dan sebagainya. Di dalam Perda Tata Ruang ataupun di dalam Undang-Undang Pengaturan mengenai Tata Ruang, di saat ini selama kita sudah sepakati kemarin Perda RT RWP kita di tahun 2023 kemarin, kebetulan saya juga ketua pansusnya, ada yang namanya insentif dan disinsentif, Pak. Jadi kalau memang akhirnya dia melanggar, berikutnya memang tidak boleh melanggar. Tapi kalau dia sudah melanggar, maka dia harus membayar nilai lebih atas kesalahan yang dia lakukan. Nah itu tentu dituangkan di dalam perbub atau perwali di masing-masing kabupaten kota. Sesuai dengan kepentingan dia. Nah ini tentunya juga akan mengurangi potensi-potensi ke depan. Dia harus membayar 100 kali misalnya dari nilai harga tanahnya. Nah ini contoh. Lalu berikutnya tata ruang kita sekarang adalah menjadi dasar sesuai dengan disampaikan tadi Undang-Undang Omnibus Law. Itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja kan gitu ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu semua perizinan pembangunan itu semuanya harus sesuai dengan tata ruang yang kita bikin kemarin 2023 itu. Nah itu kalau kita mengajukan ke pusat, maka dia muncul di dalam situ bahwa kalau memang area itu adalah area pertanian, maka dia tidak bisa membangun. Tidak bisa mengajukan izin. Kalau dia mengajukan izin, kalau dia memaksakan pembangunan, pilihannya bongkar atau insentif disinsentif. Ini yang terjadi. Ini peraturan-peraturan yang ada saat ini. Nah, semestinya apa yang sudah aturan-aturan yang sudah dibikin saat ini gitu, bisa sebenarnya melindungi kita ke depan gitu. Ada banyak hal yang bisa dihandle ataupun ditanggulangi dengan aturan-aturan di tata ruang tersebut gitu. Nah kalau kita berbicara mengenai kembali lagi ke haluan pembangunan 100 tahun ini, baik itu yang namanya manusia, baik itu yang namanya budaya, baik itu yang namanya alam misalnya, memang tidak lepas dari tata ruang, mohon maaf. Memang tidak lepas dari tata ruang. Dan kebetulan kita sudah menyelesaikan perda tata ruang yang mungkin akan direvisi setiap 5 tahun, tapi ada lagi RPJP yang membatasi nanti seandainya terjadi ada keinginan-keinginan untuk merubah tata ruang gitu misalnya, tapi dibatasi RPJP. RPJP dibatasi lagi oleh Perda Haluan Pembangunan 100 tahun ini gitu. Jadi semestinya Pak, semestinya tidak terjadi. Baik.
Tapi ya kita tahu uang itu, ya katanya uang itu adalah raja kan begitu ya. Maha kuasa. Tapi inilah tugas pemerintah. Tugas pemerintah menuangkan di dalam RPJP-nya. RPJP-nya menuangkan dalam RPJM-nya. Bagaimana membuat masyarakat ini sadar. Bagaimana masyarakat ini mendukung, termasuk lembaga adat. Gitu. Ini tantangan kita. Gitu. Tantangan pemerintah yang punya niat tulus. Kita lihat sekarang di pemerintah Provinsi Bali yang sudah melaksanakan pembangunan ini, melaksanakan membuat perda ini. Ini sudah niatannya tulus. Sekarang tinggal bagaimana berikutnya. Baik. Di bawahnya apakah akan tulus juga? Saya kira demikian. Terima kasih. Tulus. Nah ini dia. Ini yang gak susah ya kalau tulus ini sebenarnya. Pak Kun berarti ada impian untuk mewujudkan dengan perda ini sendiri untuk mewujudkan tata kelola pariwisata Bali sebagai one island, one management yang sangat kita harapkan, yang diharapkan dari pemimpin kita. Cita-cita kita kan ke sana, Pak. Jadi one island management itu sudah kita cetuskan dulu zamannya Kepala Dinas Pariwisata Pak Nurjaya sama industri sama wartawan Bali Pos juga yang ya. Memang yang baik itu begitu, Pak. Jangan sampai nanti itu di kota-kota. Setiap kabupaten kota kena pungutan. Orang mau masuk mana kena pungutan. Ini yang repot, Pak. Oke lah kalau masuk ke desa wisata, tanah lot, oke bayar nggak apa-apa. Turis berapa, lokal berapa. Masuk Kintamani bayar nggak apa-apa. Ini jangan sampai nanti mau nyebrang kabupaten lain dipalai di situ. Ini kan repot, Pak. Karena apa? Di negara maju ini kalau kita ngomong Eropa Barat, kemana-mana pun nggak perlu paspor lagi. Karena nggak ada perbatasan, custom juga satu. Dulu kan tiap negara ada custom sendiri kalau kita mau ekspor. Sekarang itu gampang, mempermudah, memperluas jaringan. EU itu kan malah berkembang. Eropa Timur pun mau masuk EU, Turki mau masuk EU. Kita ini kan kadang-kadang master kota-kota, ada namanya perdagangan lokal aja pakai kuota itu kan. Itu kan semuanya mundur kita, Pak. Sebetulnya ini kan masih Indonesia. Katakan kita ngambil apa dari Banyuwangi. Ngambil ikan dari Banyuwangi, apakah harus diperdai misalnya gitu. Kita ini masih perlu belajar. Ini contoh-contoh, Pak. Kemajuan itu harus dipikirkan, Pak, ke sana. Dan ini kalau petani itu kan kewalahan, Pak. Apakah nggak ada ide dari DPRD, mohon maaf, dan pemerintah Bali, petani itu dibebasin dari PBB, pajak PBB. Itu kan bangunan dan bumi. Karena kalau sawah, tetangganya ada villa atau hotel, dia kan nggak keberatan bayar PBB itu. Karena dia ada income dolar atau rupiah lah, betul lah. Karena kalau di ngomong ekuvalen ya, tanah 1 hektar itu kalau dapat beras hanya 6 ton, 7 ton sekali panen. Nah kalau itu hotel lantai berapa, lantai 5, lantai 4, kamarnya 300 kamar, itu miliaran itu per bulan kan Pak gitu. Kalau kita ngomong ke sana Pak, maka ini perlu dilindungi, dipikirkan ke depan supaya petani itu tidak menjual tanahnya ke investor. Jadi kita memang harus jaga Bali yang sempit itu supaya enggak alih fungsi dan tidak alih ke tangan. Nanti masyarakat lokal tuh akhirnya hanya ke pegunungan, nggak bisa di pinggir pantai, ada di kota kan bisa tersingkir tuh Pak. Kalau dibebasin gitu lah. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Baik, Pak Lanang, dengan haluan pembangunan Bali yang berintikan sekali lagi 3 unsur utama yaitu alam Bali, manusia Bali, dan kebudayaan Bali. Seperti harapan kita semua nih, seperti anggota Dewan, kita berharap ini perda ini tetap konsisten dijalankan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tentunya. Jalannya tadi aturan itu kalau dalam teorinya Friedman ada 3 aturannya ada, penegak hukumnya ada, dan budaya hukum. Jadi ketiga-tiganya harus berjalan. Aturannya sendiri tadi sudah ada, ini tadi enforcementnya bagaimana. Terus budaya masyarakat juga harus dukung. Udah ada aturan, ada budaya, kalau masyarakatnya nggak dukung nggak bisa berjalan. Tadi kebijakan implementasi tadi beberapa nanti pergub dan perda yang keluar, ada namanya analisa hukum di bidang ekonomi Richard Foster. Sekali-sekali mungkin harus dihitung sanksi-sanksi tadi harus dianalisis bidang ekonomi. Misalnya kalau dia dapat insentif naik turun, nah itu termasuk analisis hukum di bidang ekonomi. Kalau orang misalnya diberikan sanksi, sekarang misalnya hanya pencoretan izin saja gitu, secara ekonomi mudah. Banyak orang mencapai itu, tapi tadi kalau misalnya kena denda 100-200 itu bagus. Itu secara teori dimungkinkan analisis ekonomi di bidang hukum. Jadi makin berat dia sehingga orang investor, waduh berbahaya nih daripada tekor, bisa jadi dia manut akhirnya dengan adanya sanksi-sanksi ekonomi, sanksi-sanksi uang, kena dia denda. Nah itu analisa di Richard Foster sudah bilang boleh
hukum harus dianalisa juga di bidang ekonomi tentang denda-denda atau misalnya sanksi-sanksi yang secara ekonomi memungkinkan orang bayar dan akhirnya manut. Jadi saya bersyukur kalau itu ada, tidak hanya di bidang yang lainnya termasuk pembangunan dan lain sebagainya. Jangan sedikit-sedikit dong, kalau cuma bayar 100.000 enteng banget sekarang. Udah yang melanggar udah sanksi 100 juta gitu misalnya. Tapi masuknya ditanyain kemarin, Pak Klos nanti dendanya masuk PAD. Baik. Kas balik ke rekeningnya PAD bukan ke kantongnya pejabat, masuk ke rekening Bali. Jadi bagus juga untuk itu. Baik. Waktu kita sangat singkat sekali ini. Terima kasih Bapak-bapak yang pastinya ini penetapan Perda Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 tahun Bali Era Baru ini sendiri. Sekali lagi seperti harapan kita semua ini harus konsisten dijalankan. Siapapun pemimpin kita nantinya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Saya Madi Sugeng Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.